Hey guys, welcome back to Freaky Friday sama gue Bu Pentol. Dan hari ini gue punya tamu yang spesial nih, Mas Ari ada di sini sama gue hari ini. Dan Mas Ari ini nge-reach out ke gue karena dia punya cerita yang menurut gue seru ya. Kalau selama ini guys, kita dengar cerita cewek digoda sama jin. Kalau ini kebalikannya, jin perempuannya yang menggoda laki-laki. Nah mungkin lo belum pernah dengar kali ya. So, Mas Ari. Siap. Selamat datang di Terima Freaky kasih. Friday. Thank you banget udah datang Terima hari kasih. ini, udah mau share story-nya sama kita. Siap. So guys, before kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, like and subscribe. Oke? Nah, Mas, Siap. coba ceritain ke aku dari awal ya. Ini apa yang terjadi sama Mas Ari dan kapan sih mulainya cerita diganggu sama jin perempuan ini? Siap. Jadi gini, awalnya tuh gini. Ini sebenarnya kejadian sudah lama ya. Waktu saya usia kurang lebih zaman-zaman sekolah SMP lah. Oh, oke. Masih SMP. saat itu. Jadi sebenarnya saya tidak tahu nih apa yang terjadi sama diri saya. Atau kenapa ada jin yang bisa suka sama saya. Nah, indikasinya itu saya cuma tahu bahwa setiap saya menjelang tidur itu ada perasaan-perasaan yang berbeda, gelisah, seperti mimpi-mimpi. Ketika mau tidur itu kan kita suka ngebayangin kemana-mana nih pikiran, ujuk-ujuk tertidur, ujuk-ujuk terlelap tidur. Tapi semenjak hari itu dan seterusnya kurang lebih ini kejadiannya hampir 1 tahunan terjadi. Ini sangat lama dan itu terulang setiap hari. Jadi setiap saya menjelang tidur itu selalu datang sosok perempuan, berpakaian seperti layaknya kayak putri-putri gitulah, berpakaian putih. Berarti bukan yang mukanya jelek atau hancur? Enggak, justru dia memiliki karakter, menunjukkan wajah cantiknya gitu, bahwa itu yang membuat saya tuh akhirnya mengikuti alurnya dia gitu. Entah itu, saya juga waktu itu tidak bisa membedakan apakah itu memang mimpi atau kenyataan, karena kayak mimpi yang terasa nyata banget. Mimpi yang terasa nyata. Jadi seolah-olah ketika saya mulai tidur itu, masuk ke mimpi saya itu seolah-olah memang dia datang mengajak, ayo ikut saya. Ya, kita sebagai laki-laki normal mungkin pada saat itu ya. Masih SMP pula ya. Akil balik juga kan, udah mulai akil balik. Ya ikut gitu, kayak biasa diajak pacaran, diajak jalan-jalan kemana, seperti itu. Hah? Pacaran? Ya kayak pacaran. Ini jin yang datang ini ya, perempuan yang datang ini, dia tuh wujudnya muda kah, remaja kah, atau cewek yang kayak lebih tua dari umurnya? Oh, demen brondol jinnya. Oke. Lebih tua karena jadi gini, karena kebetulan saya kan tinggal di daerah di mana sering dijadikan tempat syuting waktu itu. Oke. Apakah itu juga menjadi bagian dari memori saya sehingga terbawa dalam mimpi itu? Karena saya lahir di Kuningan, di Waduk Dharma. Oke. Tempat syuting tuh biasa sering di situ dulu. Jadi saya sering nonton kalau ada syuting. Karena sosok-sosok itu seolah-olah kayak membayangkan memang kayak dulu Prabu Angling Dharma, syutingnya di tempat saya. Jadi awalnya tuh Mas tuh kayak berpikir apa ini kayak ini imajinasi karena sering melihat itu. Betul. Jadi seolah-olah terbawa dalam mimpi saya, tetapi yang membuat saya punya keyakinan bahwa mimpi itu menjadi nyata adalah dengan berlangsungnya kejadian tiap hari mimpi itu, saya ketemu dengan dia, diajak dia main kemana, pacaran seolah-olah sedang berpacaran, karena SMP saya udah pacaran juga waktu itu gitu ya kan. Nah, yang membuat saya yakin bahwa mimpi itu nyata adalah setiap saya terbangun itu, mohon maaf, saya baru menceritakan ini di sini, terjadi penetrasi. Angling Dharma ceritanya nggak gitu juga, Mas. Jadi itu kayak bukan karena Angling Dharma. Cuman kan waktu itu karena pemeran-pemeran wanita itu mungkin sosok-sosok yang cantik yang lah ya kan. Bajunya baju-baju klasik zaman dulu gitu ya. Kayak putri-putri gitu. Jadi kayak kebawa-bawa mimpi entah apa, tapi saya meyakini bahwa mimpi itu nyata karena setiap bangun itu saya, kok saya udah basah gitu. Mimpi basah gitu. Tapi kan kalau kita ngomongin logika ya,
masih ada kemungkinan kan bahwa oh mungkin emang namanya anak SMP emang lagi akil balik gitu ya jadi mungkin gitu jadi tapi apa momen yang membuat Mas tuh berpikir kayak baru tahu gitu oke ini bukan mimpi, ini bukan karena gue lagi akil balik atau apa, ini ada sesuatu yang mistis, ada sesuatu yang emang ngikutin atau nempel, itu apa ada yang ngasih tahu kah atau Mas akhirnya nyari tahu apa gimana? Awalnya sih saya merasa terganggu karena malu kalau setiap hari saya harus mandi basah kan, kita harus mandi junub. Orang tua juga akan tanya kan gitu, ya kan. Kebetulan orang tua saya juga kan bisa orang pinter, cuman kan waktu itu orang tua saya tidak menganjurkan atau tidak memberitahu secara langsung bahwa oh ada sosok atau ada makhluk gaib yang suka sama kamu atau ngikutin kamu. Nah, cuman lebih kepada bahwa pada akhirnya saya cerita, saya bilang saya kok setiap hari saya selalu mimpi Pak, saya selalu mimpi, saya didatengin perempuan, saya selalu diajak kemana pacaran dan lain sebagainya, tiba-tiba pagi udah mimpi basah gitu udah. Diajak pacarannya itu tuh kayak kita lagi kayak di dunia nyata. Kayak di dunia nyata. Ya kayak pacaran aja ya, makanya itu mungkin waktu tidur saya begitu cepat terasa itu. Tapi tiap kebangun itu apakah kan ada ya kayak dibilang kalau misalkan kita biasanya diganggu sama makhluk halus apa atau apa, bangunnya itu kayak jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Ya, memang semenjak kejadian itu saya sering ketemu di mimpi itu memang jam 2 jam 3 itu saya sering terbangun. Terbangun, gelisah, ya kan ada apa sih kok saya mimpinya kayak gini terus gitu ya kan. Nah, saya waktu itu masih sering sholat malam lah, saya rajin sholat malam, saya ambil wudhu, saya tahajud. Tapi kejadian itu tetap saya pikir memang bukan hal itu yang pada akhirnya harus membuat dia menyerah. Saya pikir ini terlalu kuat nih, si makhluk gaib ini, si jin perempuan ini kayaknya memang entah cintanya yang sangat besar atau memang keinginan dia untuk menarik saya ke alam dia sehingga amalan-amalan ibadah saya itu sepertinya tidak ngaruh buat dia akan tetap datang terus tiap hari gitu. Nah kalau boleh tahu ya Mas, isi mimpinya itu biasanya gimana sih? Oke. Jadi awalnya gini mungkin, saya sih merasakannya bahwa pertama kali mimpi itu kan saya kayak semacam ada perkenalan biasa, wah hey Ri, dia udah tahu, kayak seolah-olah dia udah tahu namanya lah, gitu. Udah tahu, ayo ikut, kenalan gitu ya kan. Mimpi pertama, hari kedua, hari ketiga terus. Jadi seolah-olah kita udah kayak ada semacam chemistry Kak. Udah akrab, sudah terjadi perkenalan yang pada akhirnya mengarah kepada bahwa udah ayo kita jalan, ayo kita. Di hari pertama itu di mimpinya dibawa kemana Masnya sama dia? Dibawa ke tempat rekreasi. Diajak jalan-jalan, ayo kayak jalan-jalan taman atau kayak ke taman, ke waduk di situ, ngobrol-ngobrol biasa sampai akhirnya kan. Tapi yang diobrolin tuh apa di dalam mimpi itu sama seorang jin ya gitu, maksudnya? Ya entah apapun itu, ya dalam mimpi itu terasa bahwa seolah-olah kita kayak bener-bener kayak di film, ya memang ya mengalir gitu aja gitu. Apapun menjadi omongan, obrolan kayaknya. Apakah gandengan tangan? Iya betul gitu. Gandengan tangan, mesra-mesraan. Ya ciuman yang sampai akhirnya penetrasi itu terjadi karena kan memang ada adegan hubungan intim di dalam mimpinya itu. Tapi terjadinya itu maksud aku apakah di dalam mimpinya itu apakah kayak di sebuah rumah kah? Enggak, justru kejadian-kejadian itu aneh. Makanya saya bilang ini tuh apakah ini memang mimpi? Apa ini cuma sebatas halusinasi karena begitu liar gitu. Ya kejadiannya itu tidak di dalam rumah, tidak dalam ruangan, ya kejadian itu hubungan itu ya terjadi misalkan di tempat umum, di tempat rekreasi. Ya itu yang membuat saya tuh kok gila ini gitu ya kan, sampai saya merasa terganggu gitu. Saya merasa terganggu dengan kejadian ini dan itu berjalan lama tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Apa yang saya harus kemana, saya harus ngomong apa tuh saya nggak tahu gitu. Karena malu gitu. Karena malu, saya nggak berani lah waktu itu. Ibaratnya saya ngomong ke orang kalau saya mimpi basah mulu kan nggak enak juga, malu saya. Ya kan? Nah akhirnya berjalannya waktu lama gitu ya kan. Saya ceritakan itu juga akhirnya ke orang tua saya. Nah setelah cerita ke orang tua, apa yang reaksinya mereka atau?
Orang tua saya sih gini, karena orang tua saya termasuk orang yang bisa juga, akhirnya disuruh baca sesuatu lah. Pokoknya dikasih bacaan nih, kamu baca ini. Setiap mau tidur kamu baca ini. Tapi nggak mempan. Awalnya memang gelisah nih, beberapa hari ini nggak datang dia. Karena saya membaca itu. Cuman kan saya pikir ya udahlah gitu kan, nggak terlalu memperdulikan itu. Tapi itu datang lagi. Tapi dia nggak pernah mengganggu di luar dari mimpi itu sendiri, dia nggak pernah ngeganggu datang atau Nggak ada. Nggak pernah menunjukkan wujud aslinya dia juga. Bicara menunjukkan wujud asli atau tidak itu lebih kepada kalau setiap saya mau tidur tuh merasa dia ada hadir. Kehadiran tuh kayak seolah nyata, Kak. Tapi nggak pernah melihat wujud, maksudnya aku wujud asli yang itu serem. Itu pernah. Nah itu kalau di mimpi dia kan cantik. Tapi kalau sebelum saya tidur itu kayak ada semacam bayangan-bayangan, ini orang menakutkan gitu. Wajahnya tuh rusak kalau saya bisa sampaikan rusak. Tapi setelah masuk ke alam mimpi kan beda lagi, Kak. Saya nggak tahu itu kejadiannya bagaimana, tapi ya mengalir begitu aja, pacaran lagi, terus diajak terus. Jadi saya tuh memang terbawa. Nah setelah mungkin dibaca doa itu yang dikasih sama orang tuanya Mas, tapi ternyata nggak terjadi perubahan juga, maksudnya dia masih kembali juga, terus apa yang terjadi? Nah akhirnya dibuatkanlah kayak semacam apalah ya itu ya, entah apa gitu isinya yang dibuatkan orang tua saya, disuruh ditaruh di bawah bantal. Jadi ya udah kamu taruh aja bawah bantal. Memang sempat hilang juga tuh, tapi balik lagi, Kak. Berarti nggak ada yang mempan nih? Nggak ada yang mempan. Apa ilmu dia terlalu tinggi atau memang keinginan dia untuk menguasai sangat besar sampai akhirnya karena saya udah merasa terganggu, capek juga karena ini saya pikir saya jangan ngikutin ini, bahaya nih saya bilang kalau kayak gini terus saya khawatir mengganggu hidup saya juga. Saya masih sekolah, nanti kalau saya tidur pagi terus saya nanti siangan dan lain sebagainya, itu kan terganggu saya. Akhirnya kata orang tua saya, udah kamu coba hubungin paman kamu, dia bilang gitu. Coba tanyakan, ceritakan, sampaikan. Akhirnya dikasihlah bacaan-bacaan. Suruh akhirnya baca Mas ini, baca ini, baca pergi ini. Gitu. Menemuin pamannya apa cuman via telepon atau apa akhirnya waktu itu belum ada telepon. Waktu itu belum ada telepon. Jadi pergi ke rumahnya nih. Pergi ke rumahnya. Dia orang bisa juga orang berarti bisa ya. Juga, orang terus pintar juga. Ceritain ke dia saya tuh. Saya sampaikan semua apa yang saya alami, saya ceritakan, terus dia bilang gini, kamu nggak sadar, kamu itu disukain sama sosok jin. Oh gitu. Tetapi selama ini juga memang selalu ada yang menjaga kamu, dari diri kamu itu kan ada yang jaga kamu. Makanya itulah dia juga kayak ada saya menggambarkannya kayak ada semacam dimensi-dimensi lain yang dia seolah masuk ke dalam mimpi saya, tapi dia kadang nggak bisa karena memang ada yang menjaga, ada sosok yang menjaga saya juga, dia bilang gitu. Tapi dibilang nggak sih kenapa alasannya dia memilih Mas atau kenapa gitu, maksudnya misal ada kan mungkin orang dibilang oh iya dia ditempelin jin atau apa karena entah kencing sembarangan atau apa. Ini ada alasannya nggak kenapa si jin yang satu ini segitu kekehnya? Cerita atau informasi yang saya terima dari paman saya waktu itu, saya ini sosok yang menyenangkan, Kak. Kamu itu sosok yang menyenangkan buat makhluk halus. Jadi sebenarnya bukan hanya dia saja yang suka sama kamu, sebenarnya banyak juga yang suka sama kamu. Cuman ini paling kekeh. Ini kayaknya paling kekeh sehingga sampai terjadilah kejadian-kejadian melalui mimpi itu. Ya disitulah baru saya diceritakan, oh begitu. Dikasihlah amalan-amalan sampai akhirnya saya selalu baca tuh tiap mau tidur. Di situ tuh hilang baru mulai. Hilang tapi lama, hampir 1 tahun lebih lah itu kejadiannya. Capek juga saya waktu itu. Oh, jadi akhirnya bacaan atau tulisan dari yang pamannya Mas itu sejak itu baru dia akhirnya hilang. Saya nggak tahu itu apa bacanya, lupa lah ya. Cuman bacaan biasa aja, jadi nggak ada harus ritual atau apa. Nggak ada, tapi dari situ terakhir waktu itu memang kayak akhirnya dia menyerah, Kak. Kayak misalkan dia tetap akan datang nih nyamperin saya, tapi dia nggak bisa. Yang saya ingat ya waktu itu di mimpi saya itu dia kekeh mau masuk ke dalam mimpi saya tapi nggak bisa gitu. Sampai akhirnya dia bilang, "Dah, ya udahlah." Kabur akhirnya, dia udah nggak ada lagi dari situ tuh, udah selesai. Tapi dari kejadian ini pernah ada kejadian kayak
yang Mas ngerasa selain terganggu ya kayak oke serem nih gitu, entah itu diganggu sama dia di luar dari mimpi itu, entah ada penampakan atau suara-suara atau apapun itulah gitu. Apa dia mencoba untuk kayak mengganggu tuh di luar dari mimpi bahkan gitu loh. Pernah nggak sih ada kejadian gitu? Karena saya merasa bahwa sosok ini saya yakin bukan sosok atau wujud asli ya. Karena saya yakin ini mimpi dan saya yakin bahwa itu setelah diceritakan orang tua saya, kamu ada yang menyukai kan gitu, sosok jin gitu kan. Saya sebenarnya sempat melakukan kayak ritual-ritual juga di luar dari tadi bacaan-bacaan yang jadi saya mendatangi tempat-tempat angker atau kuburan-kuburan yang di apa ya namanya ya? Kuburan-kuburan tua gitu yang keramat-keramat. Yang keramat-keramat untuk gimana caranya biar saya terhindar dari itu. Saya sempat ngalamin. Ada apa sempat malah? Nah, saya menginap waktu itu. Karena saya dikasih saran sama teman saya sebelum akhirnya paman saya ngasih amalan-amalan itu, teman saya itu ngasih saran, ya udah kamu mendingan datang ke makam-makam keramat nih. Makam keramat, nanti kamu di situ ada kuncennya, nanti kamu dipandu sama dia. Saya sampai menginap itu di makam keramat itu. Saya ingat waktu itu disuruh mengamalkan beberapa bacaan, tapi yang datang malah macan, Kak. Tapi itu nyata karena saya kan tidak mimpi. Itu memang saya hadir datang ke kuburan keramat itu. Jadi lagi di kuburan keramat itu kayak apa, bertapa gitu? Kayak bertapa, suruh baca amalan gini, amalan-amalan, terus di depan saya tuh pertama datang burung, suara burung nih di depan saya, tapi kan waktu itu gelap, nggak pakai apa-apa. Ini malam-malam? Malam-malam. Oke. Menginap di kuburan karena saya disuruh baca amalan sampai subuh. Nah, sekitar jam 2 jam 3 itu ada suara burung cuit-cuit di depan saya, tapi kan kita nggak tahu di mana. Nah, setelah burung itu hilang, baru kemudian ada suara macan, Kak, mengaung di depan kita. Asli, jadi kaget. Ada mau, saya bilang, ayo, kan saya bertiga sama teman. Saya bilang, ayo, ini ada macan, udah terusin. Nah, karena saya takut, akhirnya kita pulang. Oke, kayaknya pulang sebelum subuh itu saya pulang. Bukan ngilangin jin, nambah-nambahin malah kayaknya, nambah Mas. pusing saya kan waktu itu, nambah takut kan. Aduh, ini kenapa, saya bilang itu kan. Nah, sosok itu tuh kan tidak selalu juga menampakkan sosok cantiknya, Kak. Beberapa kali kan dia menunjukkan sosok aslinya. Wujud aslinya tuh gimana? Serem. Wujud aslinya tuh serem, kayak kuntilanak kah? Kayak orang kecelakaan, jadi wajahnya tuh kayak penuh darah, kayak penuh luka. Kayak penuh luka. Oke. Tapi kan saya nggak bisa memberontak, saya nggak tahu karena ya susah mengalir begitu aja ketika sudah masuk ke alam mimpi ya wujudnya kan berubah lagi. Tapi muka yang Mas ngelihat itu gila, itu bikin trauma nggak sih, bikin takut nggak sih ngelihat muka trauma, perempuan pasti. Mukanya hancur berdarah. Tapi ketika dia muncul dengan mukanya yang berdarah yang hancur itu apa yang dilakuin? Apa maksudnya dia berusaha kayak? Enggak, justru dia meyakinkan saya bahwa saya ini sosok yang cantik loh, saya ini sosok yang memang tiap hari ketemu sama kamu gitu. Jadi saya tuh seolah-olah dipaksa untuk nerima bahwa lu tuh pacaran sama gua gitu, lu tuh pacaran sama saya yang memang wajahnya seperti ini. Tapi niatnya dia itu, Mas pernah dikasih tahu nggak sih apa niatnya gini? Apa niatnya dia memang cuman mengganggu, pengen bersetubuh kayak gitu, atau memang sebenarnya dia tuh kayak pengen Mas, ya mohon maaf ya, maksudnya mati ngikut sama dia, atau dia sebenarnya pengen melukai secara fisik gitu loh? Nah itu yang saya tidak tahu itu. Cuman kan arah-arahnya dari beberapa kejadian-kejadian di luar itu namanya hubungan atau komunikasi dengan makhluk lain itu kan kalau bukan nyawa ya apa sih, kan nggak ada. Ya kan kalaupun memang hubungan badan tujuannya apa saya nggak tahu juga. Masa anggaplah jin pengen punya anak dari saya misalkan, kan saya nggak tahu juga. Jangan-jangan anaknya Mas banyak sama jin itu, gimana Mas? Coba pernah bayang nggak sih kayak ternyata di dunia jin sana gitu ya, di dimensi lain ini ternyata ada anaknya gitu kan? Nah itu yang saya tidak tahu ya, cuman pernah dengar juga katanya kalau memang bisa saja jin itu kan termasuk makhluk yang bisa punya anak. Ya wallahu alam juga, apakah memang dari hubungan intim saya dengan dia itu memang menghasilkan anak, saya nggak tahu juga. Itu kan sesuatu yang menjadi pertanyaan juga gitu sampai sekarang ini. Makanya
saya berani speak up sekarang, bisa bercerita sampai saat ini gitu seperti sekarang. Ya karena malu juga sebenarnya. Ya bicara aib ya, ini saya pikir bukan aib saya juga, cuman dipikir-pikir memang ini memang cerita yang nyata yang memang Tapi untuk saya ukuran alami gitu. anak SMP ya pada saat SMP. itu ya, cerita nggak sih ke teman-temannya? Enggak Enggak sama sekali. Sampai dengan detik ini baru kali ini saya cerita. Karena saya nggak cukup berani, karena saya pikir itu hal yang memalukan, apalagi kita tinggal di desa ya. Dengan cerita-cerita yang mungkin mohon maaf, seks edukasinya belum sampai ke sana kan gitu. Kalau sekarang kan dunia udah terbuka, seterbuka ini, seks edukasi sudah kemana-mana. Saya pikir ya udahlah, kenapa tidak untuk menceritakan ini, saya pikir itu. Gitu. Tapi ya untung aja ya maksudnya nggak sampai celaka, nggak sampai kena maksudnya sakit secara fisik atau apa gitu. Tapi biasanya ya Mas, kalau orang yang kayak digangguin jin atau ketempelan atau apapun kan biasanya suka sakit. Entah ngerasa lemes, bangun pagi itu kayak nggak punya energi, lemes, sakit atau apa. Tapi Mas nggak ngerasa kayak gitu ya? Lebih ke psikis aja Kak, sama jadi pikiran tuh kayak terganggu aja. Oh, tapi fisik enggak ya? Fisik Dia memang enggak ya? Fisik enggak, tapi pikiran terganggu. Jadi kita tuh selalu bayang-bayang situ terus. Jadi nggak bisa fokus. Waktu itu sekolah tuh nggak bisa fokus. Jadi pikirannya ke situ mulu. Karena sama halnya kayak di kejadian nyata ketika orang pacaran itu kan selalu hal yang menyenangkan terus yang diingat-ingat. Dan itu yang mungkin menurut kita itu hal yang menyenangkan ketika terjadi hubungan intim itu, karena ya memang rasanya sama kayaknya. Oh baiklah. Karena rasanya tuh memang sama. Ya kalau nggak sama bagaimana saya bisa penetrasi kan gitu. Bagaimana saya nggak bisa mimpi basah. Kan memang mimpi basah itu sama. Rasanya kayak sama gitu. Akhirnya keluar kan gitu. Oke, mungkin di luar sana kalian ada yang pernah juga mengalami hal yang sama. Mungkin bukan cuman jin-jin cowok ya yang suka nakal, tapi mungkin banyak jin-jin perempuan yang suka berondong-berondong juga. Pinter juga dia milih cowok ya kan, anak muda. Ya, thank you banget sih Mas Ari udah datang ke sini, udah sharing ceritanya yang agak-agak absurd itu ya kan, antara serem tapi agak lucu juga ya kan. Apa ada percaya, nggak percaya, tapi memang itu saya alami gitu. Memang saya merasakannya gitu. Mudah-mudahan sih tapi jinnya jangan balik lagi ya. Janganlah. Tapi kayak untuk seumuran Mas dia udah nggak tertarik deh. Kayaknya mungkin lebih tertarik nyari-nyari berondong lagi. Kayaknya sih gue rasa. Thank you banget ya Mas sudah datang ke sini. Terima kasih kembali. Guys, thank you banget kalian udah stay dan nonton. Dan before I end the show, please jangan lupa to like and subscribe. Dan kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang lebih aneh lagi dan lebih serem lagi hopefully. Bye guys.